Health Education tentang Emotional Regulation and Risk-Taking in Youth, Clinical Implications. Health Education ini dibawakan oleh Guinevere Paendo. Health Education ini sudah dikoreksi dan disupervisi oleh Dr. Teresia M.D. Kaunang, spesialis kedokteran jiwa subspesialis anak dan remaja konsultan. Berbicara tentang emotional regulation dan risk-taking pada remaja, kenapa ini penting? Masa remaja adalah periode yang rentan. Kontrol prefrontal belum matang dan sistem limbik hiperaktif meningkatkan perilaku berisiko. Sebanyak 14,3% remaja mengalami gangguan mental. Pentingnya edukasi emotional regulation dan risk-taking, mencegah self-harm, penyalahgunaan zat, seks tidak aman, mengemudi berbahaya, dan psikopatologi jangka panjang. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat apa itu regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan mengontrol aktivasi emosional. Regulasi emosi ini sudah berkembang sejak neonatal. Regulasi emosi dipengaruhi oleh temperamen dan lingkungan, dan regulasi emosi ini merupakan kunci kontrol impuls dan adaptasi sosial. Regulasi emosi terbagi atas regulasi emosi adaptif dan maladaptif, atau biasa disebut disregulasi emosi. Regulasi emosi adaptif meliputi, pertama, mengenali dan memahami emosi. Remaja mampu menyadari apa yang sedang mereka rasakan, seperti sedih, marah, atau cemas, serta memahami penyebabnya. Ini adalah langkah awal untuk mengendalikan emosi secara sehat. Yang kedua, ekspresi yang proporsional. Emosi diekspresikan sesuai dengan situasi, tidak berlebihan atau ditekan sepenuhnya. Misalnya, remaja merasa kesal tetapi tetap dapat berkomunikasi dengan baik tanpa agresi. Yang ketiga, toleransi frustasi. Remaja mampu menghadapi kekecewaan atau kegagalan tanpa langsung marah, menyerah, atau bereaksi secara ekstrim. Mereka tetap dapat mengontrol diri dalam situasi sulit. Yang keempat, menunda kepuasan. Kemampuan untuk tidak langsung mengikuti keinginan sesaat dan mampu menunggu demi tujuan jangka panjang. Ini penting untuk pengambilan keputusan yang lebih matang. Kelima, kontrol impuls yang baik. Remaja dapat berpikir sebelum bertindak dan tidak langsung bereaksi secara impulsif. Hal ini membantu mencegah perilaku berisiko. Kelima hal ini merupakan cerminan dari kematangan ego. Kemampuan-kemampuan ini menunjukkan perkembangan psikologis yang sehat dan kontrol diri yang baik, yang penting untuk fungsi sosial dan kesehatan mental. Selanjutnya, disregulasi emosi. Yang pertama ditandai dengan afek intens dan cepat berubah. Emosi dirasakan sangat kuat dan dapat berubah-ubah secara tiba-tiba. Misalnya, dari tenang menjadi sangat marah atau sedih dalam waktu singkat. Yang kedua, reaktivitas yang tinggi. Remaja bereaksi secara berlebihan terhadap situasi, bahkan terhadap hal kecil yang biasanya tidak memicu reaksi sebesar itu. Ketiga, sulit kembali ke baseline. Setelah mengalami emosi yang kuat, remaja membutuhkan waktu lama untuk kembali ke kondisi emosional yang normal. Disregulasi emosi meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi, gangguan bipolar, gangguan kepribadian borderline, dan gangguan penggunaan zat atau substance use disorder. Selanjutnya, kita membahas tentang neurobiologi atau apa yang terjadi jika terjadi ketidakseimbangan pada sistem di otak. Dalam otak kita terdapat beberapa zat yang berfungsi untuk regulasi emosi. Yang pertama, ada dopamin yang berfungsi mengatur reward dan adiksi. Dopamin adalah neurotransmitter yang berperan dalam sistem reward atau rasa senang. Saat dopamin meningkat, seseorang merasa puas dan terdorong mengulangi perilaku tersebut. Pada remaja, aktivitas dopamin yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan mencari sensasi dan risiko adiksi. Yang kedua, ada serotonin yang berfungsi mengatur mood dan impuls. Serotonin berperan dalam mengatur suasana hati,
kestabilan emosi, dan kontrol impuls. Kadar serotonin yang rendah dapat menyebabkan remaja menjadi lebih mudah marah, impulsif, dan rentan mengalami depresi atau gangguan emosi. Yang ketiga, ada noradrenalin yang mengatur arousal dan stres. Noradrenalin berperan dalam kesiagaan, perhatian, dan respons terhadap stres. Zat ini membantu tubuh merespons situasi menantang, tetapi bila tidak seimbang, dapat menyebabkan kecemasan, mudah tegang, atau reaktivitas emosional berlebihan. Ketidakseimbangan dari ketiga zat ini dapat menimbulkan impulsivitas dan labilitas afek. Ketidakseimbangan zat ini dapat mengganggu kontrol emosi dan perilaku. Hal ini dapat menyebabkan impulsivitas, perubahan emosi yang cepat, dan meningkatkan risiko gangguan psikiatri pada remaja. Selanjutnya, kita masuk dalam risk-taking yang terbagi atas normal dan patologis. Risk-taking terbagi atas dua, yaitu risk-taking dalam rentang normal atau normative experimentation dan risk-taking dalam bentuk patologis atau pathological risk-taking. Normative experimentation ditandai dengan yang pertama, bersifat situasional. Perilaku berisiko terjadi dalam situasi tertentu saja, misalnya karena rasa ingin tahu atau pengaruh teman sebaya dan bukan merupakan pola yang menetap. Yang kedua, tidak menetap. Perilaku ini bersifat sementara dan biasanya akan berkurang seiring bertambahnya kematangan emosi dan perkembangan kontrol diri remaja. Yang ketiga, dalam batas kontrol sosial. Remaja masih mampu memahami batasan, menerima arahan dari orang tua atau lingkungan, dan tidak sampai menimbulkan dampak serius pada fungsi sehari-hari. Selanjutnya, untuk pathological risk-taking ditandai dengan yang pertama, bersifat berulang dan berbahaya. Perilaku berisiko ini dilakukan secara terus-menerus dan memiliki potensi membahayakan kesehatan fisik maupun mental, seperti penggunaan zat atau perilaku agresif. Yang kedua, mengabaikan konsekuensi. Remaja tetap melakukan perilaku tersebut meskipun sudah mengetahui risiko dampak negatifnya, menunjukkan gangguan dalam kontrol impuls dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, terjadi disfungsi sosial atau akademik. Perilaku ini mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, seperti penurunan prestasi sekolah, konflik dengan keluarga atau teman, dan gangguan fungsi sosial. Apabila terjadi ketidakseimbangan, apa saja manifestasinya? Yang pertama adalah gangguan afektif pada remaja, yang merupakan kelompok gangguan suasana perasaan yang ditandai oleh perubahan mood yang menetap. Dua bentuk utamanya adalah Major Depressive Disorder atau MDD dan Bipolar Disorder. Major Depressive Disorder atau depresi mayor terjadi pada sekitar 1-3% remaja. Kondisi ini ditandai oleh perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, gangguan tidur, serta penurunan energi dan konsentrasi. Gangguan bipolar terjadi pada sekitar 1% remaja dan ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim, dari depresi hingga fase mania atau iritabilitas yang meningkat. Gangguan afektif pada remaja ditandai dengan yang pertama, iritabilitas yang sering dominan. Pada remaja, gangguan mood tidak selalu muncul sebagai kesedihan, tetapi sering berupa mudah marah, sensitif, dan reaktif secara emosional. Hal ini sering menjadi tanda awal gangguan afektif pada usia remaja. Yang kedua, risiko bunuh diri lebih tinggi. Remaja dengan gangguan afektif memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami pikiran atau perilaku bunuh diri, terutama disertai impulsivitas dan kurangnya dukungan sosial. Apabila terjadi pada usia yang lebih muda atau onset dini, memiliki prognosis yang lebih buruk. Gangguan mood yang muncul sejak usia remaja cenderung memiliki perjalanan penyakit yang lebih panjang, risiko kekambuhan lebih tinggi, dan dampak jangka panjang pada fungsi psikososial. Selanjutnya adalah gangguan perilaku pada remaja. ADHD ditandai dengan impulsif dan hiperaktif. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ditandai dengan kesulitan mengontrol impuls, sulit diam, mudah terdistraksi, dan bertindak tanpa berpikir.
Hal ini berkaitan dengan gangguan regulasi perhatian dan kontrol diri. Selanjutnya, conduct disorder yang ditandai dengan agresif dan melanggar norma. Conduct disorder ditandai perilaku agresif, melanggar aturan, berbohong, atau tidak menghormati orang lain. Kondisi ini mencerminkan gangguan kontrol perilaku dan regulasi emosi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan perilaku pada remaja, yang pertama ada faktor biologis, yaitu faktor genetik dan ketidakseimbangan neurotransmitter dapat memengaruhi fungsi otak, terutama pada daerah yang mengatur impuls, emosi, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, faktor trauma perkembangan. Pengalaman trauma masa kecil seperti kekerasan atau pengabaian dapat mengganggu perkembangan regulasi emosi dan meningkatkan risiko gangguan perilaku. Yang ketiga, pola asuh yang tidak konsisten. Pola asuh yang tidak stabil, terlalu keras atau kurang pengawasan dapat menyebabkan anak sulit belajar kontrol diri atau batasan perilaku. Yang keempat, lingkungan yang disfungsional. Lingkungan keluarga atau sosial yang penuh konflik, stres, atau kurang dukungan dapat meningkatkan risiko impulsivitas dan perilaku bermasalah. Selanjutnya ada gangguan penggunaan zat atau substance use disorder. Gangguan penggunaan zat ini dipengaruhi oleh teori Behavioral Inhibition System atau BIS dan Behavioral Activation System atau BAS. BAS yang tinggi menyebabkan reward seeking, membuat remaja lebih sensitif terhadap reward atau kesenangan, sehingga lebih terdorong mencoba zat untuk mendapatkan perasaan menyenangkan. Sementara, BIS yang rendah berarti kurang inhibisi, menyebabkan kemampuan menghambat perilaku menjadi lemah, sehingga remaja sulit menahan dorongan untuk mencoba zat meskipun berisiko. Sekitar 22% remaja di dunia pernah mengonsumsi alkohol. Penggunaan zat pada usia remaja meningkatkan risiko gangguan perkembangan otak, impulsivitas, dan ketergantungan di kemudian hari. Kombinasi ini akan meningkatkan risiko adiksi. Kombinasi dorongan kuat mencari reward dan kontrol diri yang rendah meningkatkan risiko penggunaan zat dan berkembangnya substance use disorder pada remaja. Selanjutnya adalah spektrum kepribadian pada remaja. Jika pola ini menetap dan mengganggu fungsi sehari-hari, dapat mengarah pada organisasi kepribadian borderline yang berkaitan dengan kerentanan terhadap borderline personality disorder di kemudian hari. Ada 4 hal yang berhubungan dengan spektrum kepribadian. Yang pertama ada affective instability. Affective instability ini adalah ketidakstabilan emosi yang ditandai dengan perubahan perasaan yang cepat dan sulit dikendalikan. Ini merupakan ciri penting dalam kerentanan gangguan kepribadian. Yang kedua, mood cepat berubah. Remaja dapat mengalami perubahan mood secara tiba-tiba, misalnya dari senang menjadi sedih atau marah dalam waktu singkat, tanpa pemicu yang jelas. Yang ketiga, sensitif terhadap penolakan. Remaja menjadi sangat peka terhadap kritik atau penolakan, sering merasa ditolak atau tidak dihargai, meskipun situasinya ringan atau tidak bermaksud demikian. Yang keempat, impulsif dalam relasi. Impulsivitas dapat muncul dalam hubungan interpersonal seperti konflik mendadak, reaksi emosional berlebihan, atau kesulitan mempertahankan hubungan yang stabil. Selanjutnya untuk asesmen, yang pertama ada evaluasi dan yang kedua ada intervensi. Hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi adalah yang pertama, intensitas dan durasi emosi. Dokter menilai seberapa kuat emosi yang dirasakan dan berapa lama berlangsung untuk membedakan emosi normal dengan gangguan mood klinis. Yang kedua, pola pemicu. Identifikasi faktor pemicu seperti konflik, stres atau penolakan, membantu memahami penyebab dan pola disregulasi emosi. Yang ketiga, impulsivitas. Dinilai kemampuan remaja mengontrol dorongan karena impulsivitas berkaitan dengan risiko perilaku berbahaya dan gangguan psikiatri. Yang keempat, iritabilitas. Iritabilitas yang menetap dapat menjadi tanda gangguan mood seperti major depressive disorder atau bipolar disorder pada remaja. Yang kelima, risiko bunuh diri.
Evaluasi adanya pikiran, rencana, atau keinginan bunuh diri sangat penting untuk menentukan tingkat risiko dan kebutuhan intervensi segera. Yang keenam, self-harm. Perilaku melukai diri sendiri menunjukkan kesulitan regulasi emosi dan merupakan indikator penting dalam asesmen klinis. Selanjutnya, intervensi. Yang pertama ada intervensi farmakoterapi dengan pemberian SSRI untuk mengatasi depresi dan labilitas afek. SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitors membantu memperbaiki keseimbangan serotonin untuk mengurangi depresi, kecemasan, dan labilitas emosi. Yang kedua, mood stabilizer. Mood stabilizer digunakan untuk mengontrol fluktuasi mood ekstrim pada bipolar disorder dan mencegah kekambuhan. Yang ketiga ada antipsikotik atipikal. Antipsikotik atipikal membantu mengurangi iritabilitas berat, agitasi, dan impulsivitas yang mengganggu fungsi. Selanjutnya ada psikoterapi dan terapi keluarga. Psikoterapi membantu remaja memahami dan mengatur emosi, sedangkan terapi keluarga memperbaiki komunikasi dan dukungan lingkungan. Selanjutnya ada intervensi lingkungan. Lingkungan yang suportif, pola asuh yang konsisten, dan pengurangan stres sangat penting untuk membantu stabilitas emosional dan pemulihan jangka panjang. Sekarang, sudah tahu kan bagaimana regulasi emosional dan pengambilan risiko pada remaja? Semoga bermanfaat. Terima kasih.